Senang lagi boleh berjumpa pada saat ini. Sebelum kita akan belajar firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kesempatan yang indah pada jam saat ini kami boleh berhubungan lagi dengan Tuhan lewat ibadah pada saat ini. Biar kiranya Allah Roh Kudus akan memberikan pengertian kepada kami untuk firman Tuhan yang akan kami pelajari pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Pelajaran kita pada saat ini ditulis oleh Donna Engbertson dan judul firman Tuhan adalah Bersandar Padanya. Ayat tema berbunyi demikian. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9. Kita ikuti akan penjelasannya. Saya didiagnosis mengidap lupus sesaat sebelum saya duduk di bangku sekolah menengah pertama. Pada masa itu, hanya sedikit orang yang mengetahui tentang penyakit ini. Dan itu belum banyak berubah. Saya diberitahu untuk berhati-hati saat berada di bawah sinar matahari dan tidak menjadi terlalu lelah. Namun sebagai remaja yang aktif, saya mengabaikan saran dokter tersebut. Saya menghabiskan waktu berjam-jam di luar ruangan untuk berjemur dan melakukan apa saja yang ingin saya lakukan. Saya menyingkirkan penyakit itu dari pikiran saya, selain dari ruam yang sering muncul di wajah saya yang saya kaitkan dengan alergi. Saya selalu berkata bahwa saya tidak akan membiarkan lupus mengganggu kehidupan nyata saya. Selama bertahun-tahun saya mengabaikannya. Saya berkemah, saya mendaki, melancong, menunggang kuda, dan semua hal lain yang saya inginkan. Saya juga membesarkan sebuah keluarga yang terdiri dari gadis-gadis kecil dan beberapa anak-anak asuh, mengajar di sekolah dasar, dan bekerja di gereja dalam berbagai kapasitas. Saya pikir kesehatan dan energi saya akan bertahan selamanya. Begitu anak-anak gadis saya sudah mampu mandiri, hidup saya sedikit melambat. Saya lebih banyak tidur dan merasa kesulitan bangun dari tempat tidur karena persendian saya yang sangat kaku dan sakit. Saya mulai mengalami demam dan mengalami gejala fisik lainnya. Nah, obat-obatan yang diresepkan oleh ahli reumatologi saya tidak terlalu membantu. Jadi, saya mencoba mengabaikan rasa sakit yang semakin parah. Saya mulai pincang, tetapi saya memutuskan bahwa saya lebih kuat dari penyakit apapun. Ketika dokter saya menyarankan agar saya menggunakan tongkat, saya melawan gagasan itu. Saya tidak akan membiarkan diri saya bergantung pada apapun kecuali kekuatan kemauan saya. Akhirnya tibalah hari di mana saya harus melepaskan kesombongan saya dan membeli sebuah tongkat, sesuatu yang saya lihat sebagai simbol kelemahan. Nah, saat saya bersandar padanya, ketika saya berjalan, saya menemukan bahwa saya bisa berjalan lebih cepat dan dengan lebih sedikit rasa sakit. Dengan bergantung pada itu, saya menjadi lebih kuat dan bisa berjalan lebih jauh dan lebih lama dari sebelumnya. Saya menganggap diri saya kuat dan tidak membutuhkan siapapun. Saya bisa menangani semuanya sendiri. Tuhan adalah bagian penting dalam hidup saya, tetapi saya tidak terlalu bergantung kepadanya. Dengan lupus, saya dihadapkan pada sesuatu yang saya tidak bisa tangani sendiri. Nah, saya harus bersandar pada Tuhan, dan dalam melakukannya saya harus menemukan kekuatannya. Saya telah menemukan, seperti yang dikatakan Rasul Paulus, bahwa cukuplah kasih karunia Tuhan bagi saya, karena kuasanya menjadi sempurna dalam kelemahan saya. Apakah Anda stres saat mencoba hidup dengan kemauan dan kemandirian Anda sendiri? Mungkin inilah saatnya untuk membiarkan Tuhan mengambil alih kendali hidup Anda dan nikmatilah kepuasan yang tersedia padanya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami pelajari saat ini. Ternyata kami harus bersandar pada Tuhan, agar kelemahan kami, tekanan kami, beban kami diangkat oleh Tuhan. Tuhan mengambil alih kehidupan kami dan kami mendapatkan kepuasan yang disiapkan oleh Tuhan. Diberkatilah semua umat-umat Tuhan yang sudah beribadah bersama-sama pada jam saat ini. Hari ini menjadi lagi hari berkat bagi kami, di mana Tuhan akan menuntun kehidupan kami. Karena kami persembahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.